Hari Raya Idul Fitri merupakan momen bagi umat Muslim menjalin silaturahmi dan saling memaafkan. Idealnya, saling memaafkan harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, momentum Lebaran dapat dimanfaatkan untuk memaafkan dan meminta maaf secara ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Karena memaafkan adalah obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan luka. Obat yang paling ampuh untuk menghilangkan kebencian dan dendam. Memaafkan terkadang lebih sulit daripada meminta maaf. Akan tetapi, disitulah kemuliaan diri seseorang diperlihatkan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Jadilah engkau pemaaf dan serulah manusia mengerjakan yang ma'ruf atau baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Metro TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali saya Bayu Oktara. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan Anda, tentunya di acara Cermin Hati bersama A'agim. Tanpa terasa, sepertinya bulan Ramadan akan segera pergi meninggalkan kita. Bulan yang penuh berkah, penuh ampunan ini, di mana semua yang kita lakukan insya Allah akan bernilai pahala di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa jam menjelang Hari Raya Kemenangan biasanya diisi dengan saling maaf-maafkan. Nah, seperti biasa, saat ini untuk menambah amalan dan juga kedalaman ilmu kita akan segera bergabung dengan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Untuk itu langsung saja kita sapa. Assalamualaikum A'agim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita akan segera memasuki Hari Raya Idul Fitri diiringi rasa sedih dan agak sedikit khawatir apakah kita mampu mencapai dan bertemu Ramadan tahun depan. Nah, seperti biasa umat muslim di seluruh dunia pada saat Hari Raya Idul Fitri setelah puasa 1 bulan penuh memasuki hari kemenangan. Dan hari kemenangan ini biasanya dijadikan momentum untuk sebagai momen saling memaafkan atas kesalahan baik sengaja maupun tidak, lahir dan batin. Nah, indahnya memaafkan itu adalah tema kita hari ini, Mohon mungkin berkenan untuk memberikan gambaran dan penjelasan kembali kepada kita semua. Sebenarnya di mana indahnya saling memaafkan itu yang bisa kita rasakan? Mohon penjelasannya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menakdirkan kita bisa berjumpa kembali. Dan semoga Allah yang Maha Pengampun mengampuni kita dan memberikan kemampuan bagi kita untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain, sebagaimana kita pun ingin dimaafkan oleh orang dan terutama ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sepengetahuan AA dari belajar bahwa memaafkan itu harus dilakukan, meminta maaf dan memaafkan itu harus dilakukan sesegera mungkin. Tidak harus selalu menunggu Idul Fitri. Jadi kalaupun sekarang momennya Idul Fitri, tentu saja kita tidak dilarang untuk meminta maaf dan segera memaafkan. Apalagi dalam suasana seperti ini, ada tradisi di Indonesia khususnya, yaitu menjadikan Idul Fitri ini ajang maaf dan meminta maaf dan memaafkan. Secara khusus memang meminta maaf ini seperti yang diungkapkan tadi adalah amalan yang sangat utama yang seharusnya kita segerakan. Tidak harus menunggu Idul Fitri. Jadi setiap kali kita melakukan kesalahan, kita harus bersegera meminta maaf. Dan kalaupun ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, baik minta maaf ataupun tidak, sebaiknya kita maafkan.
Nah, kalau dalam momentum Idul Fitri ini, khususnya di Indonesia yang kita tahu ada sebuah tradisi meminta maaf dan dimaafkan, ini tidak salah sepanjang dilakukannya dengan rambu-rambu yang benar ya. Bukan hanya basa-basi, bukan hanya sekedar tradisi, tapi ada keinginan besar memang kita ini dimaafkan oleh orang-orang, dan juga kita bisa memaafkan orang lain sebesar apapun kesalahannya kepada kita. Iya, kalau selama ini tradisi maaf-memaafkan itu kenapa selalu melekat di Hari Raya Idul Fitri ya? Padahal tadi AA bilang bisa dilakukan ya pada saat melakukan kesalahan tanpa harus menunggu sampai Idul Fitri ya. Ya, sebaiknya memang itu tidak usah menunggu Idul Fitri. Di Indonesia sekarang ada tradisi juga baru sebelum memasuki Ramadan, saling meminta maaf. Jadi makin sering kita meminta maaf dengan tulus, makin sering kita memaafkan, lebih baik ya, karena kita tidak tahu kapan ajal kita datang, sehingga kita sangat memerlukan dimaafkan oleh orang lain, dan juga kita bisa menjadi orang yang mendapat ampunan Allah dengan memaafkan. Memang di dalam surat Ali Imran ayat 133 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas sama wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kepada ampunan Allah, wasari'u ila magfirah Allah, dan sorga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang menjadi balasan bagi orang yang muttaqin. Siapakah orang yang muttaqin? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ghaidha, jadi orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu adalah orang yang menafkahkan hartanya dalam lapang, dalam sempit, dan menahan amarahnya, dan wal afina 'anin nas, dan memaafkan orang-orang, dan wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kita harus tahu bahwa kita menjadi pemaaf itu adalah ciri khas orang yang bertakwa. Di antara cirinya tadi adalah menafkahkan hartanya dalam lapang dan sempit, menahan amarahnya, dan memberikan maaf. Nah, ini kita lihat ayat sebelumnya bahwa orang-orang yang bersikap seperti ini itu adalah ahli takwa yang harus disegerakan kita mendapatkan ampunan Allah dan sorga. Di antara cirinya adalah senang menafkahkan harta dalam lapang sempit, dalam mengendalikan amarah, dan memberikan maaf. Jadi tidak usah nunggu orang minta maaf kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah. Gitu. Nanti kita bahas bagaimana teknik-tekniknya, karena ini sangat mudah dikatakan, tetapi untuk menjalankannya perlu ya kesungguhan. Betul, karena tadi kan seperti yang sampaikan bahwa itu ciri-ciri orang bertakwa begitu ya. Salah satunya adalah dengan saling memaafkan, tapi tidak jarang sepertinya kita tidak memaafkan, padahal itu bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kesulitan sepertinya untuk bisa memaafkan. Nah, pertanyaannya, apakah kalau kita tidak memaafkan membuat amalan kita, pahala kita selama bulan Ramadan itu menjadi hilang atau bagaimana? Ditahan dulu, nanti mohon dijawab di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali tetap di Cermin Hati bersama A. Agim.
Pemirsa, di Cermin Hati bersama Agim hari ini tema kita adalah indahnya memaafkan. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita sebagai manusia melakukan kesalahan dan mengakibatkan orang lain sakit hati, marah ataupun sampai ke dendam. Itulah makanya biasanya kita menjadikan momentum Hari Raya Idul Fitri di hari kemenangan ini untuk saling memaafkan. Meskipun tadi AA juga sudah menjelaskan sesungguhnya saling maafkan ini tidak harus dilakukan pada saat Idul Fitri saja. Nah, kita lanjutkan pembahasannya AA untuk mengenai tema indahnya memaafkan. Tadi AA kan bilang sebagai orang yang bertakwa bentuknya adalah kita salah satunya dengan bisa memberikan maaf. Nah, apabila ada orang yang sepertinya sulit untuk menggunakan hari kemenangan ini untuk memaafkan, apakah itu akan menghapus segala amalan dan pahalanya selama Ramadan sebelumnya? Mohon penjelasannya. Ya, sekali lagi bahwa A belum menemukan ya bahwa menjadi sebuah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setiap Idul Fitri melakukan memaafkan seperti ini secara yang ada di Indonesia, walaupun ini adalah hal yang baik sepanjang dengan cara-cara yang syar'i juga. Jadi kalau mau minta maaf ya harus benar-benar minta maaf dengan kesadaran bahwa kita sudah melakukan kesalahan. Besar harapan agar diselesaikan nih di dunia ini, dosa kita dimaafkan sehingga tidak jadi beban bagi kita di akhirat nanti. Jadi kalau mau minta maaf, jangan minta maaf basa-basi, jangan minta maaf hanya dengan kata-kata yang sebetulnya hati kita tidak ada rasa sesal, tidak ada rasa bersalah kepada orang itu. Kalau tidak ada inti dari rasa sesal, rasa salah, hanya basa-basi saja, saya kira kurang tendangannya ya, kurang tepat. Harusnya kita sadari bahwa kita berbuat salah, sehingga minta maafnya juga betul-betul pakai hati. Nah, begitulah. Demikian pula kalau kita akan memaafkan orang, ya kita harus tahu persis bahwa memaafkan orang lain itu sebuah amalan yang sangat utama. Jadi agar kita bisa memaafkan orang lain, kita harus tahu bahwa kalau kita senang memaafkan orang lain, kita tuh akan lebih bahagia. Hati kita lebih tenang, kita tidak akan stres dibanding dengan kita terus memelihara kedendaman, ketidaksukaan, rasa sakit hati yang akan merusak diri sendiri, merusak pikiran, merusak kebahagiaan, merusak kesehatan, merusak silaturahim, merusak amal kita. Karena kecenderungan kalau sudah sakit hati, kita akan membalas rasa sakit hati kita. Itulah sebabnya salah satu ciri orang bertakwa itu adalah memaafkan. Memaafkan. Jadi kalau Ramadan ini kita menginginkan menjadi ahli takwa, la'allakum tattaqun, maka di antara 4 yang menjadi ciri kesuksesan Ramadan kita, di antaranya ya, 1, kita menjadi orang yang sangat senang untuk menafkahkan harta kita, mau sedang lapang, sempit. Yang kedua adalah kita juga sangat bisa mengontrol malah kita. Jadi perilaku kita menyakiti orang lain itu semakin terkendali. Dan yang ketiga itu kita semakin menikmati memaafkan orang lain. Baik minta maaf ataupun tidak minta maaf. Baik. Ini ada salah satu tekniknya ya. Kita kan banyak dosa nih. Pasti kita ini terancam oleh dosa kita. Dan kita sangat-sangat memerlukan ampunan dari Allah. Dan ampunan dari Allah itu diberikan diantaranya kepada orang yang suka memaafkan orang lain. Ketika ada fitnah tentang Siti Aisyah yang dianggap melakukan perbuatan buruk 1 bulan. Dan itu kan Abu Bakar sebagai ayahnya sangat terpukul dengan fitnah ini. Sampai turunnya wahyu, ternyata orang yang memfitnah ini adalah orang yang senantiasa dibantu, diberikan sumbangan secara berkala. Kemarahan beliau itu ternyata udah tidak akan, kurang lebih tidak akan saya bantu lagi. Lalu turunlah ayat teguran. Apakah memang kita tidak merindukan ampunan Allah?
Dan sesudah itu Abu Bakar pun memaafkan dan tetap memberikan sedekah. Mengapa? Karena Abu Bakar lebih merindukan ampunan Allah daripada hanya sekedar memuaskan nafsunya, jengkel, sakit hati kepada orang yang memfitnah anaknya. Jadi luar biasa kalau kita mengerti keutamaan memaafkan, kita menjadi orang yang sangat senang sekali memaafkan orang lain, baik yang meminta maaf ataupun tidak. Karena kita tahu kalau kita memaafkan, Allah yang tahu dosa kita akan mengampuni kita. Subhanallah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menikmati keindahan memaafkan ya, sebagai salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi A bilang pada saat minta maaf harus benar-benar tulus, memang mengerti dan mengetahui kesalahan dengan niat tidak mengulangi di masa yang akan datang. Nah, bentuknya sendiri A, apakah harus secara lisan pada saat kita meminta maaf atau ada bentuk-bentuk lain yang memang itulah hakikatnya minta maaf di mata Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentu kalau kita sudah yakin kita berbuat salah, ini kan pasti ada balasannya. Kalau kita tidak selesaikan di dunia, di akhirat kesalahan kita ini pasti akan ditagih. Maka pahala kita akan diberikan kepada orang yang kita sakiti, dan orang yang kita sakiti kalau pahala kita habis, naudzubillahi min dzalik, maka dosa orang yang kita sakiti itu akan dipikul oleh kita. Ini bukan masalah transfer dosa dan pahala, bukan itu intinya. Intinya adalah kita akan mendapatkan balasan dari keburukan kita. Sehingga ada yang disebut muflis, yaitu orang yang bangkrut. Siapakah orang yang bangkrut? Yaitu orang yang aktif berbuat kebaikan, tetapi juga sangat aktif berbuat keburukan, dan dia tidak meminta maaf. Harusnya selain berbuat baik, kita sekuat tenaga mencegah dari keburukan. Kalaupun kita menzolimi orang, segera minta maaf. Karena di akhirat nanti akan ada timbangan. Setiap orang yang kita sakiti, apapun bentuknya, kita harus bertanggung jawab. Kalau tidak selesai di dunia, kita sumbangan pahala sholat, pahala sedekah, pahala saum, pahala umroh, pahala baca Quran. Nah, itu akan dibayarkan itu ke orang yang kita zolimi. Dan kalau habis pahala kita, sedangkan orang yang dizolimi masih banyak, tukang sayur, tukang ojek di kantor, murid atau khodimat yang bantu-bantu, makin banyak yang kita sakiti dan tidak kita mintai maaf, nanti kita akan pikul dosa mereka kalau dosa kita, pahala kita sudah habis. Nauzubillah. Jadi ini serius sekali untuk meminta maaf ini. Baik, kalau kita mau minta maaf, kita menyadari kesalahan kita, tapi orang yang mau kita mintai maafnya sudah pergi meninggal dunia, bagaimana bentuknya agar tetap diterima Allah, Ya, kita harus memohon ampun kepada Allah atas kezoliman kita itu. Kita doakan supaya yang kita sakiti ini diampuni Allah juga. Dan kita doakan supaya yang kita sakiti ini dimuliakan Allah. Kirimi doa yang banyak. Dan Allah tahu kita menyesal, Allah tahu kita minta ampun ke Allah, Allah juga tahu kita mengirimkan doa yang banyak kepada beliau, Allah juga tahu. Semoga kebaikan yang kita lakukan bisa mengikis keburukan yang kita perbuat. Amin, Allahumma amin. Baik, kita harus tahan dulu, nanti kita lanjutkan kembali tausiah mengenai indahnya memaafkan ini. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya, Agim insya Allah akan menjawab pertanyaan Anda. Jadi silakan sampaikan melalui sosial media di @metrotv dan juga @metrotvtoday. Insya Allah nanti kami akan bacakan bagi pertanyaan yang terpilih dan kami akan hubungi melalui video call untuk bisa bertanya langsung kepada Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, menantikan waktu berbuka puasa, marilah kita sama-sama menambah amalan kita hari ini dengan mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, tentunya di acara Cermin Hati bersama A.A. Gim.
Beberapa saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, tema kita hari ini adalah indahnya memaafkan karena seperti biasa Anda juga mungkin sudah merasakan bagaimana gembiranya di hari kemenangan dan biasanya kita semua menjadikannya sebagai momentum untuk saling memaafkan lahir dan batin atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tadi A telah menjelaskan bagaimana orang yang memaafkan mendapatkan keutamaan yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, A, kita lanjut lagi, A. Apabila kita memaafkan orang, namun sesungguhnya orang itu tidak mau meminta maaf. Jadi artinya dia tahu apa yang dia lakukan, tapi dia tidak mau meminta maaf. Apakah kita harus memaafkan orang-orang yang demikian? Mohon penjelasannya, A. Orang tidak mau minta maaf adalah urusan yang bersangkutan. Urusan kita adalah meraih kedudukan di sisi Allah dengan menjadi pemaaf. Jadi jangan ragu-ragu, maafkan saja. Orang mau minta maaf atau tidak apa-apa. Fa'fu anhum wastagfir lahum, maafkan mereka dan mohonkan ampunan untuk mereka. Jadi kalau mau berbuat baik ya memang jangan setengah-setengah ya. Kalau ada orang berbuat jelek ke kita, kita beruntung bukan kita yang zolim ke dia. Kalau ada orang yang berbuat jelek ke kita, kita jadi punya ladang amal untuk meraih ampunan Allah dengan memaafkan. Sebetulnya dia menyakiti kita pun, kalau kita tidak salah sudah menggugurkan dosa kita, ya kan, tidaklah disakiti walaupun tertusuk duri aja bisa menggugurkan dosa. Misalkan dia menghina, menjelek-jelekan kita, membuka aib kita atau berkata yang buruk, ya sebetulnya itu sudah keuntungan bagi kita, itu sudah berguguran dosa-dosa kita dengan perbuatan dia. Makanya kalau dalam Islam tuh kalau ada orang yang berkata yang jahil begitu, harus perkataan kita tuh perkataan yang baik. Kalau dia misalkan, hei monyet kamu, misalkan dia tidak minta maaf, kita jangan membalas dengan apalah gitu ya. Walaupun ada kebolehan membalas dengan sesuatu yang sama, tapi jadi apa bedanya kita dengan dia, benar? Benar. Kita harus punya komitmen yang kita lakukan ini adalah yang Allah sukai, karena in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, jelek, maka kejelekan itu untuk dirimu. Maka kalau ada orang yang tidak mau minta maaf, itu sebetulnya urusan dia. Urusan kita adalah bagaimana nih menyikapi dia supaya punya nilai yang baik. Kita maafkan. Diam-diam kita doakan kebaikan. Dan harus tulus, ya. Allah tahu kita sakit, kita tersakiti, Allah juga tahu hati kita perih ya. Tapi Allah melihat kita berusaha memaafkan, dia hamba-Mu ya Allah, ampuni dosanya, berkahi sisa umurnya. Tidak rugi kita berdoakan kebaikan kepada orang yang menyakiti. Siapa tahu oleh Allah dibalikan hatinya jadi soleh. Kalau dia soleh, orang tuanya bahagia, keluarganya bahagia, anak-anaknya bahagia, manfaat bagi yang lain. Walaupun dia menyakiti kita, kalau kita balas dengan sesuatu kebaikan, nah doa baik itu kembali ke kita itu. Baik, jadi menyempurnakan kebaikan bisa dilakukan dengan salah satunya memberi maaf kepada orang meskipun orang itu ya telah berbuat salah dan tidak mau minta maaf. Nah, kalau gini kejadiannya seperti apa? Ya, kalau kita sudah memaafkan orang yang berbuat salah, dia sudah minta maaf, sudah selesai, namun melakukan kembali kesalahannya. Apakah kita juga tetap harus memaafkan atas kesalahan yang berulang, A? Ya, orang kan sama seperti kita ya. Tidak sekaligus bersih seumur hidup, betul? A juga jungkir balik ini, ingin jadi orang baik. Tapi kadang-kadang lagi lemah iman, tergoda oleh setan, kalah oleh nafsu, berbuat salah lagi. Jadi jangan pernah bosan. Karena bagi kita memaafkan orang lain itu tujuan utamanya agar kita dapat ampunan dari Allah. Tujuan utamanya adalah supaya Allah makin sayang kepada kita. Karena kan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang ihsan. Jadi jangan ragu-ragu ya memaafkan tuh.
Tapi yang lebih penting dari ini adalah di hari-hari akhir ini adalah kita bertafakur nih. Karena yang pasti mengancam kita tuh bukan keburukan orang kepada kita. Yang pasti mengancam kita tuh adalah dosa kita kepada orang lain. Jangan kita sibuk ingin memaafkan orang, tapi sampai lupa kita jujur untuk meminta maaf kepada orang tua. Ya, ini serius sekali kita. Harus kita buka lembaran-lembaran perbuatan buruk kita kepada orang tua. Kalau perbuatan baik kita nggak usah dilihat ya, karena pasti karunia Allah itu. Apa dosa saya? Jadi kalau kita minta maaf ke orang tua tuh bulat, hati itu hadir, merasa ini sebagai anak yang sering menyakiti. Nah, dalamnya rasa bersalah ini akan membuat kualitas minta maafnya itu lebih dalam. Dan Allah tahu ini hamba menyesal nih. Dia meminta maafnya juga tulus. Nanti Allah yang membulak-balik hati orang. Orang tua nanti dibalikan oleh Allah memaafkan. Selesai nanti dosa kita. Dosa kepada guru-guru kita. Orang-orang yang sudah jadi jalan ilmu, terutama yang menjadi jalan hidayah. Kita bisa mengenal Allah, mengenal ketauhidan, mengenal kebenaran. Lihat sikap kita. Mungkin pernah kita berakhlak buruk, pernah celetak-celetuk yang jelek. Ini bahaya kalau kita tidak minta maaf. Atau kita menganggap remeh perjuangan pengorbanannya dengan menertawakan guru kita di belakang. Allah melihat. Guru sudah jadi jalan ilmu dari Allah untuk kita. Kita membalas dengan meremehkan, menertawakan, bergibah. Tidak barokah nanti ilmu yang kita dapatkan. Minta maaf kepada guru, ya. Kemudian minta maaf kepada orang-orang yang jadi jalan kebaikan apapun. Yang harusnya kita berterima kasih, tapi kita tidak berterima kasih. Kan segala sesuatu ada jalannya, ya kan? Betul, Pak. Harus minta maaf atau berterima kasih kita hanya basa-basi. Kita harus minta maaf. Minta maaf kepada keluarga sebagai ayah belum jadi contoh yang baik. Jangan sungkan. Harusnya di rumah itu kalau mau minta maaf, ya, bukan anak dulu ke orang tua. Pernah lihat seorang ulama itu ya, yang ketika ada Idul Fitri seperti ini dan hari-hari lainnya juga, yang dilakukan itu orang tua yang minta maaf ke anak. Masya Allah. Maaf, Bapak belum jadi contoh yang baik. Maaf, ini ayahmu belum bisa mendidik dengan benar, belum bisa mengurus dengan tulus. Itu sampai bercucuran air mata tuh ayahnya ini ya. Ini seorang ulama. Subhanallah. Nah, jangan sungkan minta maaf ke anak, minta maaf ke khodimat yang bantu-bantu di rumah. Karena siapa tahu cara kita bicara, nekennya dengan nada, bisa jadi zolim. Pokoknya identifikasi oleh kita, ya, siapa yang pernah kita sakiti, atasan ke karyawan. Jadi yang lebih bahaya tuh adalah atasan ke karyawan, guru ke murid, yang lebih sering menyakiti lah. Baik, hakikatnya jadi memang kita harus benar-benar saling memaafkan dengan tulus begitu ya, ya, supaya saling membesarkan dan juga memuliakan. Nah, sebenarnya biar kita lebih tulus dalam meminta maaf dan juga saling memaafkan, apa balasan yang dijanjikan Allah bagi orang yang saling memaafkan ini, A? Ya, tentu balasan yang paling utama adalah ampunan Allah ya. Kan wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekiranya kami tidak mendapat ampunanmu, tidak mendapatkan kasih sayang Allah, rahmat Allah, udah kita ini jadi orang rugi. Dengan menjadi orang yang meminta maaf, dosa kita tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Dengan kita bisa memaafkan, Allah pun mengampuni dosa-dosa kita. Makin kita sayang kepada orang lain, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Nanti Allah juga menyayangi kita. Masya Allah. Jadi bersegeralah ya, meraih ampunan Allah dengan sungguh-sungguh meminta maaf dan sungguh-sungguh memaafkan dengan tulus. Dan kalau sudah memaafkan, jangan diungkit-ungkit, jangan dibuka-buka. Sudahlah,
selesai. Sebagaimana kita pun tidak mau diungkit-ungkit, tidak mau dibuka-buka. Begitu? Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu memaafkan dan juga meminta maaf dan juga tidak mengungkit-ungkit yang sudah berlalu, bisa menutup semua lembaran untuk membuka lembaran baru dan tentunya agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahan dulu untuk melanjutkan pembahasan mengenai indahnya memaafkan ini. Setelah ini kita akan kembali untuk membacakan pertanyaan dari pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Cermin Hati bersama AA Gim, dan kita masuk ke segmen terakhir episode kali ini di mana tadi kami sudah menjanjikan bagi pemirsa untuk bertanya langsung kepada AA Gim. Insya Allah nanti akan langsung dijawab oleh beliau. Temanya hari ini adalah indahnya memaafkan. Seperti kita ketahui, menjelang Hari Raya Idul Fitri, menjelang hari kemenangan, kita biasanya menggunakan sebagai momentum untuk saling memaafkan. Nah, saat ini sepertinya kita sudah tersambung dengan salah satu pemirsa yang akan bertanya langsung kepada AA. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa namanya? Saya Dewi. Mbak Dewi, oke. Apa kabar Mbak Dewi, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, baik. Apa pertanyaannya? Silahkan langsung disampaikan ke AA ya Mbak. Assalamualaikum, A. Jadi gini, saya tuh pernah buat salah sama seseorang. Terus saya tuh belum sempat untuk minta maaf, dan sekarang tuh kayak lost contact gitu dengan orang tersebut. Kalau misalkan saya meminta maafnya hanya melalui doa, melalui Allah langsung, itu bagaimana ya? Seperti itu tuh bisa atau enggak? Bisa. Baik Mbak Dewi. Nah, jadi pertanyaannya kurang lebih Mbak Dewi ini pernah bikin salah ke temannya, lalu hilang hubungannya, lost contact begitu. Apakah kalau Mbak Dewi minta maaf kepada Allah melalui Allah itu tetap akan diterima maaf dan ampunannya, walaupun tidak langsung ke orang yang harusnya dimintai maaf? Bagaimana tanggapannya, A? Ya, intinya tobat itu kan kembali ke Allah. Kita menyesal sudah menzolimi hamba Allah. Itu sebuah kebaikan. Kita ngaku bahwa kita berbuat zolim, itu kebaikan. Kita sangat menyesal kita berbuat zolim ke hamba Allah. Allah juga sudah tahu. Kita cari orang untuk minta maaf tapi tidak ada. Karena belum ketemu, maka kita minta ampun kepada Allah dan doakan kebaikan yang banyak. Doakan orang yang kita sakiti supaya diampuni Allah, supaya disayangi Allah, supaya diberkahi kehidupannya. Kirim doa yang banyak. Itu Allah juga lihat. Ini hambanya berbuat salah. Ini Allah kan pasti tahu. Allah tahu apa yang kita ucapkan, kita pikirkan, ada yang di hati, yang kita lakukan. Semuanya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Mudah-mudahan dengan begitu suatu saat diatur oleh Allah kita jumpa dengan orang yang kita sakiti dan sudah dalam keadaan lebih baik. Dan Allah lah yang membulak-balik hati, ya. Bagus sekali ada rasa salah, doakan kebaikan, Masya Allah. Baik, insya Allah mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan tadi Mbak Dewi ya. Dan mudah-mudahan bisa segera ketemu dengan temannya atau sahabatnya tadi. Terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dewi. Selamat menantikan waktu buka puasa. Baik, ini berkaitan dengan tadi pertanyaan salah satu pemirsa Mbak Dewi tadi. Kalau kita memanfaatkan meminta maaf melalui aplikasi chatting atau sosial media, itu dibolehkan nggak? Kalau sekarang ketemu malah jadi mudarat ya. Benar. Karena melanggar PSBB atau kita melanggar protokol kesehatan. Kalau kita bersalaman juga dalam situasi begini malah mudarat. Dalam Islam kan menjauhi, menghilangkan kemudaratan lebih diutamakan daripada yang mendatangkan kemanfaatan. Karena yang paling penting sebetulnya bukan sarananya tapi ketulusannya. Jadi kalau merasa hati itu betul-betul minta maaf ya lewat telepon, maaf, saya mohon maaf atas
itu ada rasanya ya, dibanding saleh-saleh kate maafin aye dan dia sebarkan ke setiap orang. Bisa jadi kiriman seperti itu niatnya minta maaf, tetapi malah jadi membebani kepada orang yang kita mintai maaf. Belum lagi jadi kotor hati, wah nggak dibaca, wah nggak dibalas, sombong nih. Malah jadi kotor hati, jadi proporsional saja lah ya. Jadi kalau memang kita betul-betul sudah merasa berbuat salah, sampaikan baik-baik. Baik. Kita tidak usah nunggu WA kita dibaca. Kalaupun tidak dibaca, ya berbaik sangka bahwa memang sangat banyak atau dia sudah memaafkan di hatinya. Jangan sampai permintaan maaf kita jadi nambah masalah baru. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu meminta maaf dengan cara-cara yang memang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke pertanyaan dari Instagram @ranggaandika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA, bagaimana jika seorang teman yang sudah meminta maaf kepada saya karena telah mengambil barang milik saya dan saya sudah memaafkan, tetapi saya tetap melaporkan kejadian tersebut kepada guru dengan maksud memberi efek jera agar tidak melakukan lagi. Apakah itu berarti saya telah ikhlas memaafkan dia? Mohon dijelaskan, A. Gimana nih, A? Baik ya, memang skala kesalahan orang itu berbeda-beda. Tapi memaafkan itu menjadi sesuatu keutamaan. Lalu kenapa sudah dimaafkan kok tetap dilaporkan? Nah, kalau dengan dimaafkan lalu tidak diproses, dia bertambah keburukannya karena dia menganggap gampang lah, ya udah dimaafin ini, dia mencuri lagi nanti. Maka kita harus lengkapi kemaafan kita dengan sesuatu yang mendidiknya untuk tidak mengulangi keburukannya. Jadi secara personal kita maafkan, tetapi diproses ya, bisa itu bisa, tapi tidak dengan kedendaman, tidak dengan kebencian, tapi dengan dasar keinginan agar ada keadilan sehingga beliau menghentikan keburukannya. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa meminta maaf dengan tulus dan juga bisa memaafkan dan tidak mengungkit-ungkit dan berubah menjadi jauh lebih baik. Untuk semua ikhtiar ini, mohon berikan kami kesimpulan dari pembahasan tema hari ini sekaligus menutup dengan doa agar semua ikhtiar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mangga, A. Ya, sahabat-sahabatku, para pemirsa yang budiman, bahwa meminta maaf itu seyogianya disegerakan. Lebih cepat kita sadar bahwa kita melakukan hal yang salah, kezoliman, maka lebih cepat kita minta maaf lebih baik. Jangan sampai ajal datang dan kita belum menyelesaikan urusan ini. Tidak usah malu untuk meminta maaf dan tidak akan berkurang derajat kita dengan meminta maaf. Terlepas dimaafkan atau tidak oleh yang bersangkutan, ketulusan kita meminta maaf Allah pasti tahu. Adapun memaafkan itu sangat penting kita miliki karena ini merupakan ciri-ciri ketakwaan. Memaafkan orang lain, tidak usah menunggu orang minta maaf, ya, maafkan saja. Allah tahu. Ya Allah, saya maafkan hamba-Mu yang menyakiti saya karena saya merindukan keridhaan-Mu. Dia adalah hamba-Mu, dia adalah ciptaan-Mu, dia sedang lupa, lalai, ampuni ya Allah. Ampuni dan bimbing agar bisa menjadi lebih baik. Sambil sembunyi kita doakan yang baik, ya. Kita tidak rugi sebetulnya secara hakikat disakitin orang lain karena setiap kali kita tersakiti, dosa kita berguguran. Ditambah lagi kita terlatih untuk memaafkan, makin terangkat derajat. Tidaklah seseorang memaafkan kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi yang paling penting sekali, kita merindukan ampunan Allah. Sehingga kalau kita mau memaafkan orang, yang kita bayangkan adalah ampunan Allah. Apalah artinya kita sakit hati? Untuk apa? Untuk apa kita memendam kebencian, kedendaman? Tidak ada guna sama sekali. Lebih baik kita ingat ampunan Allah, kita bisa pulang selamat, dan kita ingin orang lain pun jadi baik. Kalau kita sedang berbuat baik, hati akan bahagia. Kalau tulus bahagia.
dan Allah akan sangat senang. Innallaha yuhibbul muhsinin. Mudah-mudahan setiap saat kita bisa meminta maaf dan setiap saat secepatnya kita pun bisa memaafkan orang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna qiyamana. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Terimalah ya Allah saum-saum kami ini. Seburuk apapun niat dan ibadah kami, terimalah sholat kami, bacaan Quran kami, terima semua amal-amal yang dapat kami lakukan. Ampuni ya Allah, masih banyak niat yang salah di balik semua amal ini. Ampuni, masih jauh dari kesempurnaan amal kami. Tapi kami mohon, taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ampuni jikalau Ramadan ini banyak kami sia-siakan dengan dosa, sia-siakan dengan perbuatan sia-sia. Kami mohon terima ya Allah semua amal kami. Berikan kami umur agar bisa berjumpa Ramadan akan datang. Sempurnakan ampunan bagi kami, bagi orang tua kami, bagi guru-guru kami, bagi kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang ada maupun yang telah tiada. Berikan kepada kami istiqomah ya Allah. Istiqomah dalam iman, istiqomah dalam amal, istiqomah dalam dakwah, istiqomah di jalan-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman, nikmat Islam, nikmat amal soleh ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal-amal kita ya. Siyamana wa siyamakum, saum-saum kita semua. Terima kasih dan betul-betul memohon maaf ini ya, karena nyata menjadi orang yang banyak bicara begini berpeluang tergelincir niat, tergelincir kata, tergelincir hati. Astagfirullah. Mohon dimaafkan Kang Bayu, maafkan AA, semua kru juga saya mohon maaf, para pemirsa saya mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan ada takdir kita berjumpa lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak AA. Tentunya kami semua, saya pribadi dan juga atas nama kru yang bertugas di sini dan juga pemirsa mengucapkan terima kasih AA. Sebulan penuh mendapatkan begitu banyak ilmu dan juga menjadi amalan mudah-mudahan bagi kita semua dan semakin menyadari nih, masih banyak sebenarnya yang harus diperbaiki dan mudah-mudahan setelah Ramadan ini kedepannya apa yang AA sampaikan bisa kita praktekkan dalam amalan sehari-hari untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi di mata Allah. Terima kasih AA. Semoga kita ketemu lagi di Ramadan tahun depan AA. Insya Allah. Assalamualaikum AA. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selama 1 bulan penuh kita sudah sama-sama mengikuti apa yang disampaikan dan diajarkan oleh AA kita, kakak kita, ustadz kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan AA bisa benar-benar menjadi amal soleh kita dan juga setelah Ramadan bisa tetap istiqomah untuk terus berjuang, berusaha menjadi manusia yang baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Selamat berbuka puasa, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Insya Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Metro TV, knowledge to elevate.